Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Halo teman-teman, kita kembali lagi di podcast Renaldo Panji Saham. Di video kali ini kita akan membahas soal dua cara yang berbeda dalam melakukan investasi saham. Saya sudah pernah menjelaskan soal cara sederhana untuk melakukan analisa fundamental saham. Itu adalah salah satu cara dari dua cara yang berbeda dalam melakukan analisa fundamental saham. Jadi ada dua cara yang berbeda dalam melakukan analisa fundamental saham. Dua cara itu adalah bottom up approach dan top down approach. Sebenarnya ada lagi cara yang lainnya, tapi untuk video kali ini kita akan membahas dua cara ini karena ini dua cara yang berbeda dan kita harus memahaminya. Jadi ada yang namanya bottom up approach dan top down approach. Yang pertama, bottom up approach ini sesuai namanya, bottom up. Jadi analisa dari yang bawah dulu terus ke atas. Yang artinya analisa bottom up approach ini fokus untuk melakukan analisa fundamental sebuah perusahaan, menghabiskan waktunya untuk analisa satu perusahaan sampai menemukan satu perusahaan yang benar-benar bagus. Kemarin kita sudah mencontohkan salah satunya Indomie. Kita cari tahu produknya Indomie ini bagus atau enggak, lalu pemegang saham pengendalinya, yang penting, faktor penting pemegang saham pengendalinya, yang artinya yang pemegang saham utama yang mempunyai kontrol terhadap segala keputusan dari produsen Indomie ini. Kalau kita bisa mempercayai pemegang saham pengendalinya, maka kita bisa lanjut untuk menganalisa laporan keuangannya, lalu kita juga melihat bagaimana kekuatan bersaing dari perusahaan tersebut. Pokoknya bottom up approach ini menghabiskan waktu untuk melakukan analisa selengkap mungkin dari satu perusahaan. Nah, kalau udah melakukan analisa secara lengkap dan detail, baru bisa dia mengambil kesimpulan apakah perusahaan ini benar-benar bagus atau enggak. Nah, setelah itu baru melakukan analisa ekonomi makro, ekonomi secara keseluruhan. Tapi tidak terlalu memperhatikan analisa ekonomi makro, karena bottom up approach ini percaya bahwa suatu perusahaan yang bagus, yang benar-benar wonderful company, mereka akan bertahan dalam kondisi apapun. Jadi bisa dipegang dalam jangka panjang. Contohnya Warren Buffett. Warren Buffett itu punya satu saham yang dia pegang dalam jangka panjang. Dari mulai tahun 60-an sampai sekarang juga masih dipegang terus. Contohnya Coca-Cola. Si Warren Buffett ini benar-benar cari tahu apakah Coca-Cola ini fundamentalnya bagus atau enggak. Nah, dari situ dia ketemu nih, Coca-Cola benar-benar perusahaan yang bagus. Nah, dia benar-benar yakin bahwa Coca-Cola ini perusahaan yang bagus dan dia tetap memegang saham Coca-Cola dalam jangka panjang. Meskipun kondisi ekonominya mungkin kadang Coca-Cola ini sempat anjlok beberapa kali, tapi secara jangka panjang Coca-Cola ini bertumbuh terus dan terbukti sampai sekarang Warren Buffett tetap memegang saham Coca-Cola dan Coca-Cola memang pertumbuhannya sangat konsisten. Lalu yang kedua, top down approach. Sesuai namanya, ini kebalikan dari bottom up approach. Top down approach ini fokus untuk melakukan analisa ekonomi makro secara keseluruhan di suatu negara. Jadi dicari tahu dulu apakah kondisi ekonomi di suatu negara ini bagus atau enggak. Kalau kondisi ekonominya bagus, dia akan investasi saham. Kalau nggak bagus, dia nggak bakal beli saham apa-apa. Nah, setelah mencari tahu kondisi ekonominya seperti PDB, terus inflasi, tingkat inflasi, suku bunga, dan harga komoditas, baru dicari tahu industrinya yang bagus apa, analisa industrinya.
industri yang sedang bagus apa? Berdasarkan dukungan dari faktor ekonominya. Lalu baru dari situ membeli sahamnya. Ini contohnya kayak misal dengan melakukan top down approach, kita akan membeli saham batubara karena harga batubara dunia akan naik. Nah, tapi kalau harga batubara anjlok, kita akan menjual sahamnya dan berganti ke industri lainnya yang kira-kira lebih bagus dari industri batubara. Jadi top down approach ini nggak memegang saham dalam jangka panjang, tapi tergantung gimana kondisi ekonominya. Kalau kondisi ekonominya bagus, kebijakan yang terkait dengan satu perusahaan itu bagus, maka dia akan membeli sahamnya. Tapi kalau kebijakannya berubah, seperti misalnya harga minyak turun atau harga batubara turun, kita akan menjual saham batubara dan saham minyak ketika harga minyak dunia, harga komoditas dunianya turun. Jadi terlihat beda banget ya. Walaupun kelihatannya cuma beda antara bottom up, dari bawah ke atas, dan top down itu dari atas ke bawah, tapi secara perilaku berinvestasi ini beda. Kalau bottom up approach memegang sahamnya dalam jangka panjang karena fokus menemukan saham yang benar-benar bagus dan bisa dipegang dalam jangka panjang. Kalau top down ini memegang sahamnya kalau kondisi ekonominya bagus, jadi nggak benar-benar dipegang dalam jangka panjang, tergantung kondisi ekonominya bagaimana. Lalu mana yang lebih bagus? Apakah top down approach atau bottom up approach yang lebih bagus? Sebenarnya kedua approach ini sama-sama bagusnya, nggak ada salahnya juga mengkombinasikan antara keduanya. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih bottom up approach. Kenapa? Karena ketika kita sudah memilih satu saham yang bagus, kita nggak perlu capek-capek lagi nyari saham yang lainnya. Kita tinggal ikutin aja perkembangan berita dari satu saham itu. Kalau satu saham itu masih bagus fundamentalnya dan masih bisa dipercaya untuk bertumbuh dalam jangka panjang, maka kita akan memegang sahamnya terus. Jadi kita hanya mengeluarkan effort yang tinggi di awal-awal, tapi ntar kita tinggal pegang sahamnya aja dalam jangka panjang. Kalau top down approach kan kita harus analisa lagi setiap tahunnya, apakah harga minyak akan naik atau turun. Jadi lumayan capek juga kalau top down approach, kita harus sering mengikuti perkembangan ekonomi. Kalau bottom up approach kan kita tinggal ikutin aja perkembangan perusahaannya gimana. Tapi ya itu pilihan masing-masing lah. Kita kembali lagi, masing-masing investor punya gayanya tersendiri dalam melakukan investasi. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa dipahami antara dua cara bottom up approach dan top down approach ini. Bebas saja mau pakai cara bottom up approach atau top down approach. Seiring berjalannya waktu kita akan menemukan sendiri bagaimana gaya investasi kita. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video selanjutnya dan juga like dan share jika merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.